Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nashril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, pada kajian kali ini kita akan membahas tentang Bulunder Muhammadiyah mengumumkan awal puasa dan hari raya mendahului sidang isbat pemerintah. Bahkan jauh hari puasa masih kurang 2 bulan sudah mengumumkan. Ini sebenarnya bagaimana? Jadi ini mencoba meluruskan keputusan Muhammadiyah yang mendahului sidang isbat dalam mengumumkan awal puasa dan hari raya. Nah, para ulama fuqaha, para ahli fikih menetapkan bahwa pemerintah wajib melakukan sidang isbat untuk menentukan awal puasa dan hari raya. Sedangkan umat Islam termasuk ormas wajib mengikuti keputusan pemerintah berdasarkan ijma ulama. Nah, ijma ini dasarnya apa? Dasarnya hadis-hadis. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal Ja'a a'rabiyun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam faqal inni ra'aitul hilal ya'ni Ramadan faqal atashhadu an la ilaha illallah qala na'am qal atashhadu anna Muhammadar Rasulullah qala na'am qal ya Bilal adzim fin nas falyasumu ghadan. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa shahhahahu Ibnu Hibban. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, seorang A'rabi datang kepada Nabi SAW dan berkata, sesungguhnya aku telah melihat hilal Ramadan. Lalu Nabi SAW bertanya, apakah kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah? Ia menjawab, iya, saya bersaksi. Beliau SAW bertanya lagi, apakah kamu bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah? Ia menjawab, iya. Lalu beliau bersabda, hai Bilal, umumkan kepada orang-orang agar besok mereka berpuasa Ramadan. Ini hadis riwayat Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Lalu hadis berikutnya An Ibni Umar radhiyallahu anhu maqal tara an-nasul hilal fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu fasama wa amara an-nasa bisiyamihi. Rawahu Abu Dawud wa shahhahahu Ibnu Hibban. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, orang-orang berkumpul untuk melihat hilal awal Ramadan. Lalu aku mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa aku telah melihatnya. Maka beliau berpuasa dan memerintahkan manusia untuk berpuasa Ramadan pada waktu itu. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. An Abdurrahman bin Abi Layla qala kuntu ma'a Umar radhiyallahu an fa atahu rajulun faqala ra'aitul hilal hilal Syawal faqala Umar ayyuhan nas aftiru. Rawahu Ahmad wal Baihaqi. Abdurrahman bin Abi Layla berkata, aku bersama Umar radhiyallahu an. Lalu seorang laki-laki datang dan berkata, aku telah melihat hilal bulan Syawal. Lalu Umar berkata, hai manusia, berbukalah kalian. Artinya jangan berpuasa. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi. Lalu an Abi Qilabah anna rajulain ra'ayal hilal wa huma fi safarin fa ta'ajjala hatta qadima al-Madinata duhan fa akhbara Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an bidzalik fa qala Umar li ahadihima ashaimun anta qala na'am qala lima qala li'anni karihtu ayyakuna an-nasu siyaman wa ana muftir fa karihtu al-khilafa alaihim fa qala lil akhar fa anta qala asbahtu muftiran qala lima qala li'anni ra'aytu al-hilal fa karihtu an asum
Faqala lilladzi aftar, laula hadza ya'ni alladzi shama la radatna syahadatak wa la waja'na ra'sak thumma amara an-nas fa aftaru wa kharaja. Rawahu Abdul Razzaq wa Tabari fi Tahdzibil Atsar. Dari Abi Kilabah bahwa dua orang laki-laki melihat hilal sedang keduanya dalam perjalanan. Lalu mereka terburu-buru ke Madinah hingga sampai di Madinah pada waktu pagi. Lalu keduanya mengabarkan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an mengenai hal itu, bahwa mereka berdua melihat hilal tadi malam. Umar berkata kepada salah satunya, apakah kamu masih berpuasa? Ia menjawab, iya. Umar berkata, mengapa kamu berpuasa? Ia menjawab, karena aku tidak senang orang-orang berpuasa sedangkan aku berbuka. Aku tidak senang berbeda dengan mereka. Lalu Umar bertanya kepada yang satunya, kamu bagaimana? Ia menjawab, aku tidak berpuasa. Umar bertanya, mengapa kamu tidak berpuasa? Ia menjawab, karena aku melihat hilal. Aku tidak senang berpuasa karena sudah lihat hilal. Lalu Umar berkata kepada yang berbuka itu, seandainya bukan karena temanmu yang berpuasa ini, pasti kami tolak kesaksianmu dan kami pukul kepalamu hingga kesakitan. Lalu Umar memerintahkan manusia untuk berbuka dan ia keluar, maksudnya keluar untuk sholat id. Hadis riwayat Abdul Razzaq dan At-Tabari dalam Tahdzibul Atsar. Nah, fiqhul hadis, ya, kesimpulan-kesimpulan hukum dari hadis-hadis ini. Beberapa riwayat di atas memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut. Pertama, pada masa Rasulullah SAW, orang-orang sudah terbiasa berkumpul untuk melakukan ru'yatul hilal. Jadi ru'yatul hilal ini bukan bikinan sekarang, tapi sudah berlaku sejak masa-masa Rasulullah SAW. Kedua, orang yang berhasil melihat hilal melaporkan hasilnya kepada Rasulullah SAW dan khalifah selaku pemerintah, seperti dalam kasus Sayyidina Umar di atas. Ketiga, berdasarkan laporan hasil ru'yatul hilal itu, Rasulullah SAW dan khalifah mengumumkan awal puasa dan hari raya. Keempat, metode yang digunakan untuk penetapan awal puasa dan hari raya adalah metode ru'yatul hilal. Kelima, pengumuman awal puasa dan hari raya adalah pada malam ru'yatul hilal berhasil dilakukan, bukan jauh hari sebelumnya seperti yang dilakukan Muhammadiyah. Keenam, hadis-hadis tersebut yang dijadikan dasar para ulama bahwa penentuan awal puasa dan hari raya adalah hak pemerintah, bukan hak perorangan atau organisasi kemasyarakatan. Ketujuh, dalam sikap Khalifah Umar kepada salah seorang yang berhenti puasa duluan sebelum ada keputusan dari khalifah menunjukkan bahwa mendahului pemerintah hukumnya tidak boleh, itu pelanggaran secara syar'i dan menyebabkan kesaksiannya tertolak secara hukum. Bahkan dalam riwayat tadi sampai-sampai Sayyidina Umar berkata, coba cuma kamu saja yang bersaksi dan kamu sudah tidak berpuasa, kesaksiannya kamu ditolak. Artinya yang tidak berpuasa tadi diterima kesaksiannya karena ada kawannya yang tetap berpuasa. Dan kata Sayyidina Umar, seandainya kamu saja yang bersaksi dan kamu berhenti puasa, kami pukul kepalamu sampai kesakitan. Artinya orang yang mendahului pemerintah dalam mengumumkan keputusan dan berbuat sendiri, menurut Khalifah Umar, beliau Khulafaur Rasyidin, mestinya kesaksiannya ditolak dan dipukul kepalanya hingga kesakitan. Jadi begitu. Nah, kemudian ini dalil kewajiban menaati pemerintah. Mengapa kita taat pada pemerintah? Kewajiban mentaati pemerintah adalah berdasarkan dalil-dalil berikut ini. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Ulil amri ini maksudnya pemerintah. Kemudian dalam hadis An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
'Alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah fi ma ahabba wa karih illa ay yu'mara bi ma'siyatin fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Nabi SAW bersabda, wajib setiap orang untuk mendengar dan taat, baik terhadap sesuatu yang dia suka atau benci, kecuali jika dia diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak ada kewajiban baginya untuk mendengar dan taat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "'Alaika as-sam'u wa ta'ah fi 'usrika wa yusrika wa manshatika wa makrahika wa atharatin 'alaika." Rawahu Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wajib bagi kamu untuk mendengar dan taat, baik dalam keadaan susah maupun senang, dalam perkara yang disukai dan dibenci, dan biarpun merugikan kepentinganmu sendiri. Hadis riwayat Muslim. Nah, artinya wajib. Kemudian hak pemerintah yang wajib bagi umat Islam ditaati itu apa saja? Al-Imam Al-Hafidh Al-Muqri Abu Amr Ad-Dani Al-Maliki berkata dalam kitabnya Ar-Risalah Al-Wafiyah. Ini kitab mengenai akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau berkata sebagai berikut, wa ta'atu li barrihim wa fajirihim lazimatun fi thamaniyati asya' wa hiya as-shalah waz zakah was shiyam wal hajju wal jihad wal mikyal wal mizan wal ahkam. Faman naza'ahum fiha min ghairihim wa da'al imamata faqitaluhu wajibun wa musyaqqatuhu lazimatun wa la tajuzu sholatu khalfahu wala ada'uz zakati ilaih walal hajju walal jihadu ma'ahu wala juzu inkahuhu wala ahkamuhu bal kullu dhalik mafsukhun mardud wa in adala fi wala yakbalullahu syarafahu wala adalahu wala mimman a'anahu ala dhalik wa hadha muttafaqun alaih. Mentaati pemerintahan yang baik maupun yang jahat. Pemerintah kadang baik kadang jahat, seperti masa-masa belakangan ini, menjadi ketetapan dalam 8 hal. Artinya wajib, yaitu sholat, zakat, puasa. Awal puasa, akhir puasa. Wajib taat pemerintah. Haji, jihad, takaran, timbangan, dan hukum-hukum. Barang siapa yang menentang pemerintahan dalam hal tersebut dan ia mengklaim kepemimpinan, misalnya ormas, maka memeranginya menjadi wajib. Kalau orang ini harus diperangi, ditolak, dan menentangnya menjadi keharusan. Jadi kebijakan Muhammadiyah ini harus ditolak. Tidak boleh menunaikan sholat di belakangnya, menunaikan zakat kepadanya, gak boleh. Ibadah haji dan jihad bersamanya, pernikahan dan hukum yang diputuskannya tidak sah. Bahkan semuanya menjadi batal dan tertolak, meskipun ia seorang yang adil. Jadi keputusan Muhammadiyah kemarin harus tertolak itu. Allah tidak akan menerima pahala ibadah wajib dan sunnahnya. Orang seperti itu pahala ibadahnya yang wajib dan sunnah gak diterima. Tidak pula orang yang membantunya melakukan hal tersebut. Dan hal ini telah menjadi kesepakatan ulama, menjadi ijma ulama. Al-Imam Abu Amr Ad-Dani dalam Ar-Risalah Al-Wafiyah. Nah, keterangan di atas memberikan kesimpulan bahwa penentuan awal puasa dan hari raya adalah hak pemerintah yang wajib ditaati oleh umat Islam. Orang atau kelompok yang melanggar ketentuan atau membuat ketentuan sendiri hukumnya adalah haram, karena melanggar perintah Al-Quran, hadis, dan ijma ulama. Nah, kemudian gimana ketika hilal tidak terlihat menurut ilmu hisab, nggak ikut pemerintah? Ada pertanyaan, bagaimana jika hasil perhitungan ilmu hisab menetapkan adanya hilal tetapi tidak bisa dilihat? Para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Pertama, boleh diamalkan ilmu hisab dan tidak mencukupi untuk urusan puasa, serta tidak boleh taklid, ikut-ikutan. Boleh diamalkan. Demikian pendapat Imam Nawawi dalam Al-Majmu' dan Ibnu Hajar dalam Tuhfahnya. Kedua, boleh diamalkan dan mencukupi dalam hal puasa. Demikian pendapat Al-Khatib Asy-Syirbini dalam Mughnil Muhtaj. Ketiga, wajib diamalkan bagi orang yang melakukan hisab dan orang yang mempercayainya. Demikian pendapat Imam Ar-Ramli dan putranya. Keempat, tidak boleh diamalkan. Demikian pendapat As-Subki. Namun demikian, bagi yang berlebaran mengikuti ilmu hisab, para ulama fuqaha mewajibkan ia melakukannya sembunyi-sembunyi.
dan tidak menampakkan perlawanan kepada pemerintah, karena ini berarti menyebabkan gaduh, menyebabkan perpecahan, dan menyebabkan perpecahan itu tidak boleh, saudara. Pemerintah wajib memberikan tindakan hukum atau sanksi kepada yang bersangkutan karena menyalahi keputusan pemerintah. Ini kewajiban secara agama. Nah, ini saudara-saudara beberapa hal yang perlu kita tahu menyikapi pengumuman organisasi Muhammadiyah yang tiap tahun selalu mendahului pemerintah, melanggar syarat dan melanggar ijma ulama. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, di seluruh Indonesia maupun di luar negeri, perkenalkan saya Al-Fakir Muhammad Idrus Ramli mengajak saudara-saudara sekalian untuk menyisihkan sebagian hartanya sebagai donasi bagi program peduli pendidikan yang dikelola oleh LAS, Lembaga Amin Zakat Sidogiri. Program ini merupakan bantuan untuk biaya pendidikan yang diberikan kepada anak didik binaan LAS Sidogiri yang meliputi 1. Beasiswa anak yatim dan duafa, 2. Beasiswa anak berprestasi, 3. Peningkatan SDM guru, dan 4. Penugasan dai dan atau tenaga pengajar. Silahkan saudara-saudara, kami tunggu donasinya melalui rekening yang tertera di video ini. Insya Allah harta kita akan semakin berkah, semakin dimudahkan, semakin lancar, semakin bertambah. Amin, Allahumma amin. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.